Kerasukan, nyata atau dongeng belaka. Kesurupan kerap diklaim sebagai kondisi kerasukan atau kemasukan hantu, jin atau makhluk halus. Kesurupan ditandai dengan perubahan perilaku manusia yang seolah dimasuki roh lain. Hal ini identik dengan mata melotot, tatapan kosong, meraung, menggeram, dan berteriak. Praktek semacam ini banyak dilakukan oleh dukun untuk mendapatkan pengetahuan soal hal spesifik, mulai dari praktek ilmu hitam sampai mengungkap kematian, seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jadi kesurupan itu ada yang sadar dan ada yang nggak sadar. Kalau nggak sadar itu apakah kan harus diperiksa dulu badan ini. Yang jelas apakah orang ini, anak ini mempunyai talenta. Talenta itu pemberian dari yang kuasa. Talenta itu namanya. Nah, talenta yang dikasih ke Linda, memang Linda kalau Bunda melihat sekilas dia memang kalau dikatakan anak indigo ya indigo, tetapi belum terasah dia. Tapi feelingnya dia kuat, misalkan nih badannya kalau jalan kemana, oh aku terasa terus ada merinding dan sebagainya dan situ. Kalau kerasukan itu gini loh, ada bermacam-macam. Satu, kerasukan. Yang kedua, ada kehadiran. Kehadiran pun itu dinamakan kerasukan kalau orang yang ilmunya tidak penuh lah kasarnya gitu kan. Tapi kalau Bunda mengatakan kalau kehadiran trans itu ada dua juga, kehadiran dari pemberian dari eyang-eyangnya leluhur gitu kan. Nah kalau trans itu badannya bisa dipakai untuk apa yang dimau. Seperti Linda itu bisa trans dia, karena badannya bisa cepat sekali untuk memenuhi kontak dengan si gaib tadi. Begitu banyak yang mengalami kerasukan membuat kita bertanya-tanya, apakah proses memasukkan makhluk astral ke dalam tubuh memang terjadi semudah itu? Apakah kesurupan bisa terjadi ke semua orang? Dan apa tanda orang yang mudah kesurupan? Kalau cirinya begini, satu, tertekan karena jiwanya itu mungkin kejadiannya ada, kita nggak bisa melepaskan dari rumah tangga, keluarga. Apakah dia tertekan di keluarganya, apakah dia tertekan dalam bermasyarakat, apakah dia tertekan dengan teman-temannya karena emosional dia. Nah, dengan tertekan itu bisa cepat sekali jadi ngelamun kan gitu. Nah, yang kedua ada keturunan, talenta tadi. Misalkan di keluarganya itu ada orang yang pinter, orang yang bisa spiritual. Nah, itu DNA-nya ada.
Namun mengapa kesurupan selalu terjadi saat di tengah keramaian? Apakah memang kesurupan itu benar-benar ada atau hal tersebut merupakan kondisi kesehatan yang menyebabkan histeria? Macam-macam sih sebenarnya, tapi saya sih tidak mau menyinggung satu dan lainnya gitu ya, karena memang ada yang menjadikan ini sebagai mata pencaharian, ada yang menjadikan ini sebagai hiburan dan lain-lain, tapi memang ada beberapa yang benar gitu. Lalu, hal apakah yang dirasakan saat seseorang mengalami kerasukan? Dan bagaimana cara mereka mengendalikan makhluk yang sedang menempati tubuh mereka? Sebenarnya sampai ke bawah ke rumah sebenarnya. Apanya tuh? Karakternya. Jadi kayak selama 1 minggu terakhir mungkin ya aku syuting yang terakhir itu yang ditempelin terus. Itu aku selama 1 minggu itu pula aku merasa diri aku bukan diri aku kayak biasanya. Jadi aku lebih melamun, lebih benar-benar kayak ngerasanya hampa sebenarnya. Kalau aku ya di aku gitu ke bawah, dan itu tuh berlangsung terus sampai akhirnya aku minta tolong Angga untuk kayak Angga boleh nggak tolong bersihin gitu. Karena aku ngerasa kayaknya ada yang nggak beres gitu. Tak hanya manusia, makhluk astral juga dipercaya kerap merasuki dan mendiami berbagai barang, terutama barang yang menyerupai manusia, seperti boneka atau lukisan. Sebut saja kisah terkenal boneka Annabelle dan berbagai spirit doll yang lain. Dan itu membuat Kak Furi kayaknya ini boneka apa udah ada isinya gitu ya. Apa beli buy one get two gitu, jadi udah beli 1 tapi dapat bonus spirit juga. Ternyata tidak, ternyata memang boneka ini didatangkan dari Amerika dalam kondisi yang kosong karena dia hanyalah merupakan properti film ya. Dan ada spirit lain yang memang ingin masuk ke dalamnya. Dan Kak Furi baru berkenalan dengan spirit tersebut mungkin di hari ke-3 si Annabelle ini datang ke sini gitu. Jadi tadinya Kak Furi punya calon yang lain, tapi ternyata seperti ada penolakan dari bonekanya sendiri gitu. Benar atau tidak? Kesurupan telah menjadi fenomena yang ada dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Bahkan melekat dengan berbagai budaya dan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia.